warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Medfellas. Di sini saya Andika Andini bersama dengan guru saya namanya Esi Sunarsi. Halo guys. Jadi saya perwakilan dari kelompok 5. Itu anggotanya ada dari Nur Atika, Rahma Gustiano, sama Salina. Jadi sini saya akan mengulik informasi mengenai mata kuliah telaah dan kurikulum seputar kurikulum, silabus, dan RPP. Sebelum masuk ke ranah yang lebih jauh, terlebih dahulu kita mengenalilah ibu guru kita yang cantik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esi Sunarsi. Saya guru matematika di SMK Negeri 1 Tanjung. Nah, Bu, kan Ibu ngajar di SMK Negeri 1 nih. Udah berapa lama Ibu ngajar di sana? Ibu ngajar dari tahun 2015. Lebih tepatnya di bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang. Nah, udah lama ya guys. Jadi kan Ibu udah ngajar lama tuh di sana. Ibu biasanya ngajarnya tuh matematika umum lah ya, kan SMK ya Bu. Nah, untuk kelas Bu, biasanya berapa kelas Ibu ngajar? Seringnya 7 atau 8 kelas. Itu dari kelas 10. Waktu awal-awal ngajar di tahun 2015, lebih banyak kelas 10. Bahkan kelas 11 atau 12 nya hanya satu kelas aja, kelas 1. Nah, untuk sekarang Ibu ngajar 7 kelas, 5 kelasnya kelas 12, 1 kelasnya kelas 11, dan 1 kelas lagi kelas 10. Oke. Jadi Ibu pengalamannya udah dari tahun 2015, udah ngajar Banyak, baru 5 tahun. udah ngajar kelas 10, kelas 11, kelas 12, 12. udah rata ya. Iya, Jadi tapi Ibu belum terlalu lama. ini kan tujuan kita udah tahu nih. Untuk pertanyaan pertama Ibu bisa lah ya. Udah siap kan Ibu? Insya Allah jawab ininya ya, seadanya, yang realnya gimana itu di sekolah gitu ya. Kan ini kita akan membahas mengenai kurikulum, silabus, dan RPP. Jadi Ibu bisa dong jelaskan kepada teman-teman apa itu kurikulum, silabus, maupun RPP. Kalau pengertiannya sendiri, kurikulum kan agak bisa dicari kurikulum itu apa, silabus itu apa, apalagi mahasiswa pendidikan matematika kan nggak tahu sendiri. Nah, untuk kurikulum di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang kami menggunakan kurikulum 2013 yang revisi. Silabusnya biasa kami satu tim guru-guru matematika itu kerjasama dalam MDMP, terus kami susun silabusnya bersama-sama. Jadi untuk RPP-nya barulah. Kalau RPP selama pandemi ini kami susun masing-masing. Jadi Ibu dengan guru matematika yang lain berbeda RPP-nya. Kalau sebelumnya itu musuhnya satu tim sih. Jadi RPP matematika yang kelas 10, guru-guru kelas 10 itu musuhnya sama-sama. Nanti yang kelas 11 sama-sama juga, kelas 12 juga. Tapi kalau yang sekarang itu benar-benar sendiri-sendiri. Kalau kita punya cara atau metode pembelajaran sendiri-sendiri selama pandemi ini kan nyamannya gimana. Di sekolah itu kan di luar masih tatap muka, jelas ya ajarnya berapa jam pelajaran, gimana-mananya. Kalau sekarang kan ada yang lebih suka, guru yang lebih suka Zoom, ada yang kasih materi kayak itu misalnya, ada yang tiap pertemuan kasih tugas apa, ada yang kasih project. Jadi sekarang benar-benar RPP-nya sendiri-sendiri, walaupun ibu sama guru yang mana itu kami ngajarnya di satu tingkat yang sama, kelas 10 aja sih. Nah Bu, untuk kurikulum nih, gimana dalam pembelajaran untuk mengajar itu menggunakan kurikulum yang seperti apa? Kurikulumnya masih mengacu kurikulum 2013 edisi revisi segitu. Artinya selama pandemi ini ada target
harus selesaikan materi yang dari KD sekian sampai sekian gitu. Terus selanjutnya nih Bu, kan sekolah menggunakan kurikulum yang Ibu gunakan itu apakah dari sekolah sendiri atau mengadopsi dari kurikulum sekolah lain gitu? Untuk kurikulum sekolah kami sampai dari satu tentunya ada kurikulum sendiri, jadi tidak mengadopsi dari sekolah. Untuk bentuk silabusnya Bu, nah Silabusnya masih sama seperti silabus ketika tatap muka. Ada filenya nanti bisa Ibu. kan ini Ibu mengatakan silabusnya itu sama seperti tatap muka. Silabusnya sama ya. Sekarang kan masalahnya tuh pandemi, saat diterapkan tatap muka itu terasa nggak bedanya di mana Bu? Bedanya kami nggak bisa memberikan materi secara full karena kondisinya begini. Jadi kayak standar misalnya konsep dasarnya aja, nggak terlalu mendalam ke soal-soal yang tingkat kesulitannya sampai ke apa namanya, paling sampai pemahaman aplikasi. Terus nggak sampai ke evaluasi itu juga proses itu bisa. Tapi kalau misalnya kasih soal bentuk itu mereka bisa mengerjakan lagi. Sebagian bisa, sebagian lagi ada yang Boleh lanjut ya Bu. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai RPP. Jadi RPP apa yang digunakan saat pembelajaran masa pandemi ini dan adakah perbedaannya dengan tatap muka atau offline? ketika tatap muka RPP-nya lebih kompleks ya, lebih banyak isinya. Kalau sekarang karena Pak Menteri juga kan sudah membolehkan RPP yang satu lembar itu yang lebih simpel, jadi hanya dijabarkan tujuannya apa, KD-nya apa, rincian kegiatan pembelajarannya gimana, sama penilaian itu hanya sepintas gimana cara kita, teknik kita untuk menilai keterampilannya, pengetahuannya, dan itu hanya ringkas aja. Kalau RPP yang sebelumnya ketika tatap muka itu kan rubriknya ada, siswa dikatakan nilainya segini ketika misalnya ada penjelasannya ketika siswa begini. Kalau sekarang RPP-nya nggak sedetail itu. Jadi juga harapan ini kami juga kan belum nggak bisa mengontrol semua kegiatan siswa, kegiatan pembelajaran siswa itu gimana mereka belajarnya. Juga kadang kita kan kondisi anak-anaknya nggak tahu, ada yang dia sambil kerja bantu orang tuanya, ada yang absen aja habis ditinggal, entah dia tidur lagi, entah kemana. Terus ada yang memang punya waktu-waktu sendiri kapan dia mau mempelajari materi yang dikasih gurunya gitu. Jadi nggak ada patokan kayak dulu waktu tatap muka. Kita bisa melihat, mengobservasi siswanya, oh dia begini, oh dia suka diskusi sama kawannya, oh dia aktif nanya di kelas. Nah itu paling kalau dia nanya secara chat aja pribadi itu kan hanya beberapa dari satu kelas tuh, paling yang aktif nanya 2 orang itu 2 orang, itu juga udah benar. Jadi kayak lebih lebih sedikit lah yang berpartisipasi. Nah untuk metode belajar kan Ibu pernah merasakan itu kan tatap muka. Metode belajar apa yang Ibu gunakan saat tatap muka, lalu Ibu terapkan lagi di daring itu, apakah masih ada atau berbeda lagi dari yang tatap muka itu? Kalau tatap muka daring ini kan Ibu pertama, ya kita juga kan pertama kali ya mengalami kondisi begini. Sebelumnya Ibu nggak pernah bikin tatap muka terus yang bisa memvariasikan kegiatan belajar di sekolah, diskusi, menjawab, presentasi dan lain sebagainya. Ini baru pertama kali. Jadi sekarang sih hanya kirim materi, baik itu berupa PDF atau video pembelajaran.
jelasin, misalnya ada anak yang nanya soal, jelasin, bisa lihat tulisan di chat atau di videokan gimana caranya. Nge-zoom juga jarang, kalau itu jarang. Terus paling kasih latihan soal, jawab, tulis, tugas, ngumpulin tugasnya bisa di aplikasi Qualifica kalau di SMK 1 namanya, nama Itu aplikasinya. aplikasi yang memang di-download atau dibuat Eh, dari sekolah itu? jadi aplikasi pembelajaran kayak semacam kan ada ruang guru, ada Zenius, ada lagi kan banyak tuh kan. Nah, salah satu dari aplikasi itu kan Qualifica DKI. Nah, tapi dari pihak sekolah itu memutuskan untuk menggunakan aplikasi itu. Siapa yang memutuskan? Kepala sekolah tentunya ya, dengan pertimbangan apa nggak tahu. Ya mungkin karena kemudahan dalam menggunakan aplikasinya atau yang lainnya. Nah, jadi pakai aplikasi itu, di aplikasi itu siswa bisa absen. Jadi absennya memang dari aplikasi Qualifica, kemudian tugas, kemudian kuis, materi bisa lewat aplikasi itu. Terus mengumpulkan tugas juga. Terus kalau anak kerjakan kuis, kita sebagai guru bisa mengetahui analisa dari jawaban-jawaban siswa itu gimana, banyak salah tadi soal yang mana, berapa persen, harus berapa kerjaan rata-rata berapa menit, misalnya tulisnya kan satu persen. Berarti aplikasinya sangat kayak bisa dibilang sangat membantu ya Bu. Iya. Boleh nanti ibu share di mana aplikasinya, baik teman-teman, jadi kita udah tahu media apa yang digunakan saat pembelajaran di SMK Negeri 1 dan itu sangat membantu sekali. Nah, untuk metode pembelajaran kan tadi Ibu sudah menjelaskannya. Nah, pernah nggak dalam pembelajarannya yang sudah diberikan itu ada proyek yang Ibu untuk ditugaskan kepada muridnya? Selama pandemi ini sih ibu nggak pernah masuk ke apa ya. Ini lupa soal latihan, soal diskusi yang dikerjakan boleh secara individu, ada juga soal-soal yang dikerjakan secara berkelompok. Dipelajari soal konsep sih selama pandemi ini dulu. Nah, untuk melakukan penilaian dalam pembelajaran itu kan biasanya ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, bagaimana cara Ibu melakukan penilaiannya? Dari aspek mana Ibu menilai sikap, pengetahuan, serta keterampilan siswanya? Cukup sulit ya di masa pandemi ini, benar-benar objektif menilai sikap, baik itu menilai sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya, itu kan nggak ada kesalahan. Cuma sejauh ini sih paling dari disiplinnya anak-anak ketika itu pembelajaran, absennya, aktif tanya jawab, mengumpulkan tugas tepat waktu, terus ketika ibu tanya ya baik itu salam atau tanya kabar atau apa, semuanya baik. Terus ketika nanya menggunakan bahasa yang benar dan itu untuk pengetahuan itu biasa dari dia memahami materi, dari kuis-kuis yang dikerjakan, dari soal-soal latihan atau tugas yang dia tentukan, keterampilan juga bisa dari situ. Nah, jadi untuk masalah nilai sikap itu lebih ke interaksi ya Bu, kayak mana murid interaksi kepada gurunya. Dan untuk pengetahuan itu apakah tugas-tugas yang diberikan itu dikerjakan dengan baik. Nah RPP itu dia dari RPP dia. Iya, Kalau RPP diserahkan ke gurunya masing-masing sih mau bentuknya gimana, mau bentuk yang lama yang banyak bentuk itu atau mau yang satu lembar yang simpel itu juga boleh. Nah, untuk kurikulum, silabus, serta RPP yang digunakan selama pembelajaran di masa pandemi, apakah sesuai dalam penerapannya selama proses pembelajaran atau ada kendala selama pembelajaran daring dalam penerapannya itu Bu? Kendala kalau dari segi
siswa siswanya kurang begitu aktif jika dibandingkan dengan metode di tatap muka di sekolah ya. Kadang nanya apa nggak ada respon sama sekali, atau keduaan aja yang menjawab dari 5 kelas misalnya mereka aja gitu sih, kurang aktif anak-anaknya. Kalau masalah waktunya Bu, apakah sudah mencukupi atau merasa kurang? Waktu kalau di SMK 1 sih durasi daringnya sama seperti tatap muka ya, jadi jadwalnya sama kayak tatap muka. Misal hari Senin jadwal dari jam 7.15, misalnya matematika 4 jam pelajaran misalnya sampai 10.30, daring juga sama. Ada sekolah lainnya daringnya itu setiap hari hanya sampai jam 12, tapi dari SMK 1 nggak, tetap dari jam 7.15 sampai jam 4 sore. Jadi bayangin aja, ya kita lihat dari siswa ya, betapa dia, masa iya bayangin dari pagi dari jam 7.15 kan lihat HP terus sampai jam 4 sore, apa nggak capek tuh mata ya? Pasti capek. Iya, cuma ya gimana ya, di sekolah ini begitu. Tapi itu pun gini, maksudnya ketika belajar matematika 4 jam pelajaran dari 7.15 sampai 10.30, guru udah ngasih materi, udah tanya jawab, udah kasih tugas apa misalnya persoalannya kebetulan sudah kerjakan, ya udah itu kan tinggal terserah dia ya, bisa waktunya begini apa. Baiklah, menurut Ibu nih lanjut ya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kurikulum, silabus, dan FPP yang digunakan saat pembelajaran masa pandemi ini? Materinya kalau saat pandemi ini kita nggak bisa masukkan semua materi ke dalam SPP. Berikutnya tingkat dari sisi kondisi siswanya. Maksudnya gini, kalau yang sekarang kelas 10 itu kan kami belum pernah tatap muka, belum tahu anaknya gimana gitu. Terus apa jadinya ya, tambah lagi nggak rata dari segi kemampuan kognitifnya gitu loh. Ada kelas-kelas yang anaknya bagus semua, ada yang kurang, tapi sayangnya materinya ya disamakan, nggak dibagi rata. Maksudnya kalau kayak contoh PKJ aja ya, yang belajar kelas 10, PKJ kelas 1 itu yang rata-rata nilainya bagus anaknya, PKJ 2 malah yang di bawah gitu. Jadi kadang kita di PKJ 1 bisa masukin materi banyak, tapi dengan yang susah-susah gitu kita bisa. Jadi ada nggak bisa. Sama lagi tadinya ada yang dulu kan, Itu ada lagi penyusunan silabusnya. Kebetulan yang pandemi ini kami guru-guru matematika dari SMK 1 itu belum ada bikin silabus khusus untuk pandemi, ada. Jadi ini masih pakai silabus yang lama. tapi penerapannya sama ya Bu? Untuk